Baik, selamat bertemu kembali di mata kuliah morfologi, dan kali ini kita akan membahas tentang derivasi. Apa itu derivasi? Ini berbeda dengan infleksi, di mana infleksi merupakan proses morfologis yang tidak menghasilkan leksim baru dan dia hanyalah menunjukkan fenomena gramatikal semata ya. Ini kalau fenomena gramatikal, masih ingat materi yang sebelumnya, itu ada yang terkait dengan verbal kategoris, misalnya sesuatu yang menunjukkan tense, menunjukkan mood, menunjukkan aspek, kemudian menunjukkan voice, dia adalah termasuk gramatikal kategoris. Demikian juga terkait dengan nominal kategoris ya, seperti gender, case, number, person, genitive, degree, dan juga definiteness, itu juga merupakan gramatikal kategoris. Nah, derivasi ini tidak terkait dengan ini semua, tidak terkait dengan gramatikal kategoris, tapi derivasi di sini proses morfologis yang menghasilkan leksim baru. Ada penambahan afiksasi di dalam derivasi ini sebagaimana infleksi, namun peristiwa afiksasi di dalam derivasi ini dia berdampak pada munculnya leksim baru. Salah satunya ditandai dengan perubahan kategori atau kelas kata. Salah satunya, meskipun tidak selalu demikian. Misalnya di sini kalau kita bandingkan ya, perform, performs, performed ya tulisannya, dan juga performance ini berbeda ya. Perbedaannya adalah bahwa perform, performs, dan juga performed tulisannya, dia adalah masih satu leksim yang sama, sehingga ini bukan leksim yang berbeda, dan ini hanyalah merupakan fenomena gramatikal ya. Perform dalam konteks present ya kan, dan juga performs ini ya simple present, kemudian performed ya tulisannya ini adalah past tense. Nah, kalau performance beda lagi performance. Jadi afiksasi berupa infleksi ya, yang berupa suffix ya, inflectional suffix ya, yang ance ini dia tidak semata-mata menunjukkan fenomena gramatikal, tetapi dia merubah kelas kata dari perform menjadi performance. Nah, ini sehingga hasilnya adalah leksim yang baru. Gitu ya. Jadi jelas bahwa derivasi ini adalah proses morfologis yang menghasilkan leksim baru. Karena menghasilkan leksim baru artinya dia berbeda dengan leksim sebelumnya, sehingga jika dikaitkan dengan leksim sebelumnya maka dia dapat dikatakan sebagai the relationship between leksim ya, hubungan antar leksim yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang word classes dan juga conversion. Jadi di dalam peristiwa derivasi dia sangat terkait erat dengan perubahan kelas kata ya, atau word classes. Misalnya di sini she stated that it would rain, kemudian menjadi her statement. Si state di sini menjadi statement. Ini terjadi perubahan kelas kata. State ini kata kerja ditambah suffix men ya, itu menjadi statement. Jelas di sini terjadi perubahan kelas kata. Demikian juga dengan new ya. Si new di sini menjadi knowledge. Ini juga ada proses afiksasi berupa penambahan suffix let ke ya. Know menjadi knowledge. Ini juga terjadi perubahan kelas kata. Ini derivasi, menghasilkan leksim baru juga. Tapi tidak selalu demikian ya. Kalau di infleksi itu ada zero inflection, ternyata di derivasi juga ada zero derivation atau dikenal dengan conversion ini ya. Misalnya hope menjadi hope sama ya ini ya. Fear menjadi fear. Tetapi ini secara kelas kata berbeda ya. They hope ini kata kerja, tapi their hope menjadi kata benda. Hope-nya di sini kata benda. Fear di sini kata kerja, di sini juga menjadi kata benda. Nah, ini tidak terjadi perubahan apapun ya. Tidak ada proses afiksasi di sini. Tapi dia kelas katanya berubah dan tidak terjadi proses afiksasi, maka dia disebut dengan zero derivation atau conversion. Selanjutnya di dalam bahasa Inggris derivational affix ya, itu dapat mengubah beberapa kelas kata dari satu kelas kata menjadi kelas kata yang lainnya. Misalnya adverb derived from adjective ya, kata kerja yang berasal dari adjektif. Di dalam bahasa Inggris umumnya itu all adverbs itu diakhiri dengan suffix ly ya. Tapi tidak selalu ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu umumnya kata keterangan itu bisa dibentuk dari kata sifat dengan menambahkan akhiran ly atau suffix ly. Tapi ternyata tidak selalu demikian.
Sebagai contoh, di dalam bahasa Inggris, kata sifat hard, adverbnya juga tetap hard, fast juga fast, ya. Seldom, never, everywhere, today, yesterday, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kata keterangan yang berasal dari kata sifat tetapi tidak mendapatkan suffix li, ya. Hard, fast, seldom, never, everywhere, today, yesterday, ini kata keterangan semua atau adverb. Baik, selanjutnya di dalam proses derivasi, ya, yang melibatkan afik di dalam bahasa Inggris, itu kata benda bisa dibentuk dari kata benda yang lainnya. Misalnya afiksasi yang berupa sufiks let, et, ye ini bisa ditambahkan pada kata benda untuk menghasilkan kata benda yang lain yang sedikit berbeda dari sisi maknanya, ya. Misalnya maknanya small egg, ya, sesuatu yang kecil, ya. Droplet, booklet, cigarette, doggy, gitu ya. Di sini tidak terjadi perubahan kelas kata, ya. Kata benda dari drop, droplet, ya. Book, booklet, ya. Cigar, cigarette, dog jadi doggy, ini kata benda juga. Contoh yang lain, misalnya afiksasi us dan juga in, ya, di dalam bahasa Inggris itu juga tidak berdampak pada perubahan kelas kata. Misalnya waiter, ya, waiter itu kata benda. Kemudian waitress, ya, waiter, waitress ini mananya sedikit ada perubahan, ya. Waitress ini berarti ada perubahan gender di sana, ya, perubahan jenis kelamin. Kemudian prince menjadi princess, hero menjadi heroine. Nah, ini maknanya menjadi female, yang tadinya male menjadi female. Contoh selanjutnya, afiksasi yang berupa sufiks er dan juga an atau ian, gitu ya. Maknanya menjadi inhabitant of a, misalnya Londoner, jadi orang London, Londoner. New Yorker, ya. Texan, Las Vegas. Nah, ini inhabitant of a. Ini tetap kata benda, yang tadi kata benda lagi. Kemudian contoh yang lainnya, state of being an egg, ya. Ini dari afiksasi yang berupa sufiks ship dan juga hood, ya. Misalnya king menjadi kingship, lady menjadi ladyship, mother menjadi motherhood, price menjadi pricehood. Nah, ini state of being egg. Kata benda menjadi kata benda lagi, cuma maknanya ada sedikit berubah jadi state of being egg, ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam bahasa Inggris juga ada afiksasi yang berupa sufiks is dan ian yang ditambahkan pada kata benda, yang ditambahkan terhadap kata benda menjadi kata benda yang lain. Misalnya di sini, ya, consertion menjadi conservationist, mark menjadi marxist, logis menjadi logician, ya, history menjadi historian, ya. Ini tidak terjadi perubahan kelas kata. Selanjutnya, kata benda juga bisa derived from member of other word classes, ya. Misalnya noun derived from adjective and from verbs, ya, yang itu sangat umum dijumpai di dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya apa? Kata benda yang dihasilkan dari kelas kata yang lain seperti kata sifat dan juga kata kerja. Pada slide berikutnya kita akan lihat. Nah, ini bisa kita lihat di sini beberapa suffix, ya, beberapa sufiks yang digunakan untuk menghasilkan kata benda dari kata sifat. Misalnya dengan menambahkan sufiks ity, ya. Pure menjadi purity, equal menjadi equality, ferox menjadi ferocity, sensitive menjadi sensitivity. Nah, ini kata benda yang dihasilkan dari kata sifat dengan menambahkan sufiks ity. Dalam bahasa Inggris, sufiks ness juga bisa digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi kata benda. Misalnya good menjadi goodness, tall menjadi tallness, fierce menjadi fierceness, sensitive menjadi sensitiveness, ya. Demikian juga sufiks ism itu bisa ditambahkan terhadap kata benda untuk menghasilkan kata sifat. Misalnya apa? Radikal menjadi radikalism, konservatif, ya, menjadi konservatisme dan sebagainya. Kemudian beberapa afiksasi yang berupa sufiks itu juga bisa ditambahkan terhadap kata kerja untuk menghasilkan kata benda. Misalnya apa?
Sufiks ance dalam bahasa Inggris itu ketika ditambahkan kepada kata kerja itu bisa menghasilkan kata benda. Misalnya performs menjadi performance, ya kan? Ignore, ignorance. Refer menjadi reference. Converge menjadi convergence, ya. Ini terjadi perubahan, ya, dari kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan sufiks ini. Selanjutnya ada sufiks al, ya. Sufiks al yang ditambahkan terhadap kata kerja itu juga bisa menghasilkan kata benda. Refuse menjadi refusal, arrive, arrival, refer, referral, commit, committal, ya. Kemudian sufiks yang berupa ing, paint menjadi painting, sing, singing, build menjadi building, ignore menjadi ignoring, gitu ya. Kemudian juga sufiks er ini bisa juga ditambahkan terhadap kata kerja untuk menghasilkan kata benda. Paint menjadi painter, sing, singer, organize, organizer, green menjadi greener, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh yang lain di sini, sufiks yang berupa Asian, tion ataupun ion, yaitu juga bisa ditambahkan terhadap kata kerja untuk menghasilkan kata benda. Misalnya denunciate menjadi denunciation, kemudian commit, commission, organize, organization, confuse menjadi confusion, dan terakhir di sini ada sufiks ment yang ditambahkan pada kata kerja untuk menghasilkan kata benda. Nouns, announcement, commit menjadi commitment, develop, development, dan engage menjadi engagement. Baik, terakhir ini ada keunikan di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi dalam bahasa Inggris derivasi juga bisa terjadi karena faktor stressing kata, ya. Ketika kata itu diucapkan, misalnya kalau kata benda itu diucapkannya permit, tetapi kalau kata kerja diucapkannya permit. Transfer itu kata benda, tapi kalau diucapkannya transfer itu menjadi kata kerja. Nah, ini keunikan di bahasa Inggris. Nah, kemudian ini selanjutnya ada perubahan final consonant juga menyebabkan perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Believe menjadi believe, ya. Prove menjadi prove, defend menjadi defense, ya. Kemudian perubahan vokal, ya. Misalnya sing menjadi song, ya. Sit menjadi sit. Nah, ini dari kata kerja menjadi kata benda. Baik, demikian untuk sesi yang pertama derivasi ini. Nanti akan kita lanjutkan contoh-contoh yang lain, proses derivasi yang terjadi pada kelas kata yang berbeda. Terima kasih.